Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 20 Oktober 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan hari yang baru buat setiap kami. Kami bersyukur untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh diingatkan, kami boleh dikuatkan. Secara khusus di dalam bulan keluarga ini, kami boleh menjadi keluarga yang boleh saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling melayani satu dengan yang lain. Sehingga melalui keluarga kami pun boleh merasakan kasih Tuhan dan boleh menyatakan kasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, pada hari ini tema perenungan firman Tuhan kita adalah mengapa menjadi keluarga yang melayani. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, berkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, dunia semakin mendorong kita hidup individualis. Mengejar kenyamanan, berharap keinginan untuk dilayani, dan bahkan memiliki kekuasaan yang besar, menjadi terkemuka, memiliki jabatan yang tinggi, bahkan menjadi orang yang mungkin terkenal. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri hal ini juga berdampak di dalam kehidupan berkeluarga, sehingga seringkali memudarkan semangat untuk melayani di dalam keluarga kita sendiri. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat penting untuk kita boleh bersama-sama belajar untuk melayani sesama anggota. Tetapi seringkali kita pun juga di dalam keluarga hanya mementingkan keinginan dan ego kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, sikap yang hanya mementingkan diri sendiri lalu tidak peduli terhadap orang lain merupakan sebuah wujud rasa diri lebih baik, ingin menonjol di segala hal, ingin lebih dihormati, ingin dipilih, selalu harus didengarkan dan minta dilayani dan lain-lain sebagainya. Pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya tidak suka untuk dilayani? Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal tersebut ternyata merupakan hal yang tidak tepat. Hal tersebut juga ternyata pernah menjadi keinginan murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Kedua murid itu menginginkan kedudukan yang lebih tinggi daripada murid-murid yang lainnya. Kedua murid ini mendekati Yesus dan meminta mereka duduk di dalam kemuliaan kelak, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab apakah mereka itu mampu menghadapi pergumulan yang berat dan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini kita boleh melihat bahwa Kristus adalah teladan utama seorang hamba dalam kerajaan Allah. Segala sesuatu yang dia lakukan ketika ia hidup di dunia ini, ia melayani bersama dengan para murid-muridnya, dia menjadi teladan bagi mereka. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dia melayani banyak orang, memberi makan orang lapar, melayani masyarakat yang lemah dan bahkan yang terpinggirkan. Tuhan Yesus datang untuk mencurahkan hidupnya di dalam pelayanan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah melihat
Teladan Tuhan Yesus, anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita pun juga dipanggil untuk memberikan hidup kita, melayani Dia dan orang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam kerajaan Allah, kebesaran diukur dari sejauh mana kita bersedia melayani satu sama lain dengan rendah hati. Tidak ada seorang pun yang lebih banyak berkorban untuk menjadi seorang hamba daripada Yesus Kristus sendiri. Bahkan Rasul Paulus pun menuliskan bagaimana Yesus Kristus melayani, menurunkan dirinya ke bumi untuk melayani dan mati bagi manusia yang berdosa. Di sana dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah Raja yang menghamba dan yang menderita. Dialah teladan yang melayani yang sejati. Jika wakil tertinggi kita, anak manusia, tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani, maka kita pun dipanggil untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, secara khusus di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, marilah kita juga saling menghidupi sikap hamba yang selalu saling melayani di antara anggota keluarga. Senantiasa bersedia untuk memberi diri, memberikan waktu, memberikan tenaga untuk boleh membantu, memperhatikan, mempedulikan. Jika setiap orang di dalam keluarga boleh menghidupi sikap seorang hamba ini, tentunya kehidupan keluarga kita boleh dipenuhi dengan sukacita. Sebab tidak ada orang yang merasa paling baik, lebih mampu, merasa egois dan kepentingannya harus ditaati, dituruti. Tetapi dengan memiliki sikap seorang hamba, keluarga belajar untuk menerima dan tidak lagi menuntut, tetapi boleh saling mendukung dan boleh memberi yang terbaik satu sama lain. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama dengan keluarga kita boleh belajar untuk saling melayani satu sama lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan teladan yang sempurna. Bagaimana melayani yang sesungguhnya Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mau turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Engkau mau meninggalkan segala kenyamanan itu untuk datang dan menyelamatkan kami yang berdosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami melihat betul bagaimana Tuhan boleh terlebih dahulu melayani setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, setiap kami yang sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar itu, biarlah kami pun juga boleh belajar melayani, dimulai dari keluarga kami sendiri. Tuhan kiranya menolong kami sebagai seorang suami, istri, orang tua, bahkan anak-anak, kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.